Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Prodi HMP Akidah Filsafat Islam UIN Araniri, Banda Aceh, yakni Bapak Dr. Firdaus, SAGM Hum MSI. Yang terhormat Ibu Ketua Prodi HMP Akidah Filsafat Islam UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, yakni Ibu Nilyati SAGM FILI. Yang terhormat Ketua HMP UIN Araniri Banda Aceh, yakni Muhammad Rafi Zainal. Yang terhormat Ketua HMP AFI UIN STS Jambi, yakni Kak Ermawati. Seluruh jajaran panitia yang terlibat dalam terselenggaranya acara ini. Selanjutnya ialah acara inti pada webinar kita malam hari ini, yakni penyampaian materi dari dua narasumber luar biasa kita, Bapak Dr. Badarus Syamsi, SAG, MA, dan Bapak Dr. Happy Saputra, SFILI, MAG. Dalam hal ini, saya serahkan kepada moderator untuk memandu acara. Kepada Saudari Mutiara, dipersilahkan. Baik. Terima kasih kepada MC yang telah mempercayai saya sebagai moderator di acara webinar pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara. Saya adalah mahasiswi Akidah dan Filsafat Islam UIN Araniri Banda Aceh. Nah, teman-teman semua, berbicara tentang filsafat, banyak sekali argumen-argumen yang terlontarkan bahwa ketika kita belajar berfilsafat, maka kita akan didoktrin menjadi seseorang yang sesat. Bahkan kita didoktrin tidak percaya akan adanya Tuhan. Padahal nyatanya ketika kita belajar berfilsafat, kita akan memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat kritis. Nah, untuk mengupas tuntas kajian tentang filsafat tersebut, maka kami hadirkan kedua narasumber yang sangat luar biasa ini. Narasumber yang pertama yaitu Bapak Dr. Badarus Syamsi, SAG, MA. Beliau adalah dosen Fakultas Usuluddin. Nah, beliau melanjutkan studi S1 di STAIN Kendiri, dan studi S2 dan S3 di Hidayat. Nah, kepada Bapak Dr. Badarus Syamsi, SAG, MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati ya, keluarga besar Fakultas Usuluddin UIN STS Jambi. Di sini tadi ada Ibu Ketua Prodi, kemudian HMP ya, beserta tentu saja mahasiswa. Kemudian keluarga besar dari UIN Araniri, tadi hadir juga Wakil Dekan 3, kemudian HMP Araniri beserta mahasiswa yang ikut, dan juga yang spesial saya hormati pemateri kita, Bapak Happy Saputra. Bapak Happy pulang kampung nih. Iya, pulang kampung benar. Iya. Tapi jangan lama-lama, nanti pengen balik ke Jambi lagi tuh. Itu kehilangan nanti Araniri ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebut satu persatu namanya. Yang jelas spesial sekali acara kita malam hari ini. Saya tadinya ragunya itu sebetulnya pembahasan kita ini akan kita arahkan kemana gitu ya. Kalau hanya isu penyesatan itu ya itu debatable ya, maksud menurut saya itu cukup
dangkal targetnya. Tadinya saya berpikir kalau mungkin pemahaman atau paradigma filosofis ini kita kaitkan dengan tuntutan dunia kontemporer yang sudah sangat mendesak kita sikapi, itu barangkali lebih strategis. Tapi nanti itu mungkin ada forum yang lain ya. Itu tadi karena baik itu dari Ketua Prodi Afi Usuluddin tadi, Win Jambi, dan juga sambutan dari Pak Widi tadi, memang giat atau geliat untuk melaksanakan kegiatan ini banyak. Jadi nanti di kesempatan lain saya rasa itu perlu diagendakan. Baik, tadi isu pertama yang disebut itu adalah isu penyesatan, dan asumsinya isu-isu itu akan berdampak kepada jumlah ya. Yang saya maksud di sini adalah penurunan jumlah mahasiswa untuk masuk ke Fakultas Usuluddin atau pada spesialisasi prodi filsafat. Nah, itu juga menjadi persoalan. Nah, karena di sini mayoritas adalah mahasiswa, maka saya akan mulai dari hal-hal yang mungkin saya balik aja deh ya, presentasi saya ini tidak kepada normatifnya dulu, tetapi kepada tolong host di allow untuk share screen ya. Nah, saya mungkin akan membuat hal seperti ini dulu ya, supaya kenapa kita harus membahas filsafat. Nah, filsafat itu nanti tidak mohon maaf dulu, moderator, saya diberi waktu berapa menit nih? Seluas-luasnya, Pak. baik. Ya, jadi ini supaya nanti teman-teman atau adik-adik ini bisa lebih tertantang. Jadi kalau kita melihat realitas masyarakat hari ini ya, kan kita berada pada society 5.0 yang imagination society, di mana pada era ini identik dengan penciptaan artificial intelligence, di mana segala sesuatu kehidupan itu kembali kepada manusia, human center. Manusia sekarang menjadi pusatnya, manusia itu berkuasa ya. Nah, sebelumnya itu kan society 4.0 ya, di sana diidentikan atau diasosiasikan kepada keberlimpahan information and knowledge society. Kemudian sebelumnya lagi itu 3.0 itu industrial society, udah lewat jauh itu ya. Apalagi kepada 2.0 itu dari agrarian society, udah hampir nggak ada, tinggal dikit lagi itu. Dan apalagi yang purba di 1.0 itu purba. Nah, saudara-saudara, adik-adik terutama ya, ini kalau mungkin untuk dosen udah sangat akrab dengan hal seperti ini, tapi nggak apa-apa untuk adik-adik mahasiswa ini. Jadi rahasia dibalik ke dinamika ini itu tersimpan adanya perkembangan manusia, perkembangan pola pikir terutama ya. Karena manusia itu melangkah, bertindak, berkembang itu dari pola pikirnya dulu, sehingga sampai kepada imagination society itu nggak lepas yang namanya pola pikir, paradigma. Itu menyangkut bagian-bagian akal dan nalar di situ. Jadi nggak bisa. Nah, sementara banyak orang-orang ini masih berada pada level-level bahkan 4.0 aja belum itu. Mahasiswa yang tidak pernah belajar, yang tidak pernah meneliti, tidak pernah berdiskusi, itu nggak tahu masuk pada tipologi society yang berapa itu, nggak tahu kita. Mungkin agrarian seperti itu. Nah, oleh karena itu, ketika saya mengatakan seperti itu, maka di situ ada tendensi, di situ ada muatan filosofis seperti itu. Karena filsafat itu, kalau kita belajar filsafat pada Anda semester 1 kemarin itu kan
karakter terutama ya. Kalau definisinya kan cinta kebenaran, tapi karakter berpikir filsafat itu kan ada radikal, empiri, rasional, radikal, empiris, dan universal. Jadi itu energi seperti itu ya. Filsafat itu energi, dia mampu berpikir radikal. Jadi kalau kita ini, mohon maaf adik-adik sekalian, tidak pernah merasakan berpikir radikal, maka sebetulnya kita ini bukan mahasiswa jurusan filsafat sebetulnya. Kalau kita tidak pernah mengasah kita untuk berpikir rasional, maka kita ini sebetulnya nggak terlalu berhak untuk menjadi mahasiswa filsafat, bahkan mahasiswa secara umum gitu. Karena mahasiswa itu identik dengan itu tadi, berpikir yang rasional, radikal, empiris, dan universal, dan sebagainya. Nah, sekali lagi, kalau dikatakan peluang bahwa sesungguhnya mahasiswa-mahasiswa pada prodi HAFI itu lebih memiliki peluang, lebih memiliki sense untuk sense of crisis, sense untuk menangkap apa yang sedang terjadi dan kemudian dia mencoba untuk menyesuaikan dirinya. Itu sebetulnya anak-anak jurusan filsafat yang bisa seperti itu, seharusnya gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang kebalikan gitu ya. Hanya beberapa gelintir dari mahasiswa filsafat itu yang bisa seperti itu. Ya, rata-rata kan masih suka tipologi masyarakat society 1.0 ya. 1.0 ya, mungkin pacaran dan sebagainya. Suka pacaran, suka ngumpul-ngumpul, itu kan hunting society. Dulu masyarakat kalau berburu itu kan nggak bisa sendirian, dia berombongan gitu kan. Kalau sendirian dia yang dimakan oleh dia yang diburu oleh hewan buruannya. Itu hunting society, jadi dia berkelompok-kelompok. Jadi mahasiswa hari ini yang selalu berkelompok-kelompok tanpa menghasilkan ide-ide yang konstruktif, itu sebetulnya budaya-budaya society 1.0 ya. Nah, kalau kita bisa menempatkan diri kita di society 4.0 itu udah lumayan banget, itu udah jauh banget, udah bagus banget, information and knowledge society. Tapi lagi-lagi penyakit mahasiswa kita sekarang itu adalah plagiasi, penyakitnya. Itu skripsi itu rata-rata tesis dan bahkan disertasi, tesis terutama dan skripsi itu 8 plagiasinya itu menempati prosentase yang cukup tinggi ya, sampai 90 itu. Jadi sebetulnya kita ini sedang mengalami kemiskinan ide, kemiskinan rasio ya. Akal kita ini miskin sebetulnya. Rasionalitas kita ini sangat miskin, tidak pernah kita asah, tidak pernah kita gunakan. Nah, saudara-saudara, ini kalau saya mengatakan seperti ini, maka ini merupakan aplikasi dari filsafat. Jadi Anda bisa bayangkan sendiri tuh, kalau Anda sekarang berada pada 5.0 seperti ini, ya, Anda kanan kiri itu dibentur oleh informasi, dibentur oleh kecanggihan teknologi, itu Anda bayangkan sendiri aja apa yang akan Anda lakukan dengan peta kehidupan masyarakat yang seperti ini. Jadi ini mengharuskan kita untuk kembali mengaplikasikan karakter berpikir filsafat, ya, radikal. Kita berpikir radikal, sebetulnya apa yang sedang terjadi, berpikir sampai ke akar-akarnya, ya, rasional tentunya, menggunakan akal, kecanggihan akal yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Nah, kata-kata akal yang dianugerahkan Allah kepada kita itu udah mendelet penyesatan yang selama ini terjadi. Kan selama ini stigmanya adalah orang-orang filsafat itu identik dengan sekularisme gitu ya, nggak percaya kepada hal-hal yang tidak rasional, kan seperti itu dengan sekularisme. Tapi ketika filsafat itu jatuh, filsafat itu berkembang di dalam dunia Islam, para filosof Muslim, maka itu menjadi berbeda. Nanti saya sampaikan dikit-dikit. Nah, kemudian tantangan kita, misalnya yang seperti ini, post-truth itu, Anda udah sangat bersahabat dengan istilah-istilah seperti itu. Di mana pada era ini fakta itu, data itu tidak terlalu diperhitungkan dibanding dengan opini yang dibuat oleh masyarakat. Ada satu pernyataan itu yang seperti ini, misalnya
kebohongan yang diulang terus-menerus, ya, berulang kali, itu akan menjadi kebenaran. Jadi opini yang berangkat dari kebohongan itu ketika diulang terus-menerus dan dipelihara oleh buzzer, jadi saya rasa Anda akrab dengan istilah buzzer itu, seperti itu. Ada influencer, ada buzzer. Di kebohongan itu yang kemudian ditumbuh-sumburkan oleh para buzzer. Nah, ini kita kalau nggak bisa menerapkan pola pikir filosofis, itu akan tenggelam ya di fenomena post-truth itu, dan kita menjadi orang yang tidak memiliki arah sama sekali. Habis kita ditelanjangi oleh realitas di luar kita, karena kita nggak punya prinsip seperti itu. Jadi kajian kita pada malam hari ini sebetulnya lebih strategisnya salah satunya dibawa ke arah ini tadi, untuk ke self consciousness gitu ya, kesadaran diri kita supaya bisa lebih produktif dan berkembang di masa mendatang. Nah, jadi itu tantangan kita. Kenapa kita harus selalu berpikir filosofis? Kenapa kemudian filsafat itu menjadi strategis? Nah, tapi kalau balik ke sini, saya menjadi normatif lagi. Jadi saya akan berusaha untuk menarik-narik ini ke dalam untuk memenuhi kebutuhan kontemporer tentunya ya. Ini kan yang di S1 selalu seperti ini yang adik-adik pelajari ya. Di semester 1 atau semester 2 kan selalu seperti ini, filsafat itu, filosofia, kebenaran. Itu menjadi membosankan kalau seperti itu. Saya ingin buka tabir di sini, ini begitu membosankan kalau mohon maaf, saya rasa dosen-dosen kita ini tidak seperti itu. Kalau dosen hanya mematok filsafat itu seperti ini, tanpa kemudian mencari aplikasinya. Kalau saya mengajar di S3 misalnya begini, filsafat itu harus bisa berkontribusi kepada mahasiswa S3 untuk bisa membuat disertasi yang filosofis yang bisa memberikan jawaban terhadap persoalan kontemporer. Jadi skripsi Anda nanti itu harus berangkat dari kegelisahan sosial dan kegelisahan akademik. Wah, Pak, untuk mahasiswa S1 tinggi banget nggak istilah itu? Enggak, saya rasa enggak. Kecuali kalau Anda merasa itu terlalu tinggi, mungkin Anda masih berada pada tipologi society 1.0 atau 2.0. Tapi ketika kita udah masuk ke ranah 4.0, apalagi nanti ke 5.0, kata-kata saya tadi itu sudah menjadi keharusan. Jadi nggak ada lagi itu skripsi yang sangat normatif yang sama sekali tidak terkonek dengan persoalan kontemporer, persoalan dan fenomena yang sedang berkembang di masyarakat. Nggak ada lagi. Ngangkat Al-Ghazali itu nggak bisa hanya Al-Ghazali tekstualis, normatif, Ihya Ulumuddin, Kashful Majud dan sebagainya, nggak bisa. Tapi harus menghubungkan Al-Ghazali itu untuk menjawab gitu ya. Kira-kira Al-Ghazali, pemahaman dan pandangan Al-Ghazali ini bisa menjawab persoalan kemasyarakatan yang mana. Nah, jadi mohon maaf, saya memberi tantangan kepada Anda mahasiswa S1 ini. Jadi Anda harus seperti itu. Ini mungkin ya salah satu manfaat kajian kita malam ini. Tinggi banget? Enggak ada yang tinggi sekarang itu. Enggak ada yang tinggi. Apalagi Anda sudah semester 6, semester 5 ke atas ya. Itu enggak ada yang saya katakan tuh enggak ada yang enggak terjangkau, pasti terjangkau. Hanya persoalan kita sekarang. Ya. Bisa enggak kita ini menumbuhkan misalnya di situ cita kebenaran untuk memperoleh kebenaran itu. Nah, kebenaran. Mahasiswa yang punya prinsip cinta kebenaran itu mahasiswa yang tentunya nggak mudah percaya kepada segala sesuatu yang tidak bisa minimal dipikirkan itu rasional atau tidak gitu. Itu apalagi bisa sampai berpikir sistematis, kemudian melakukan mini riset ya, dan kemudian diikuti dengan eksperimen dan sebagainya, itu udah bagus banget gitu kan, seperti itu. Jadi intinya kita tidak ingin mahasiswa S1 sekarang ini menjadi mahasiswa enggak punya kontribusi gitu. Nah, mohon maaf, saya bisa berbicara seperti ini ya, meskipun itu bagi sebagian orang kan biasa aja. Maksud saya bisa berbicara seperti itu
ya itulah aplikasi filsafat itu, seperti itu. Jadi kontribusi kita, eksistensi kita ini, kalau Anda kan sudah belajar eksistensialisme itu, tokoh mungkin yang Anda selalu ingat, Kierkegaard misalnya, seperti itu. Jadi dari eksistensialisme itu kita banyak mengambil hikmah bahwa kontribusi kita, ya, keberadaan kita ini itu sangat diperhitungkan. Dalam arti kita ini bisa dihitung atau tidak, itu sejauh mana kontribusi kita terhadap diri kita dan terhadap lingkungan kita, masyarakat kita. Kalau Anda kan masyarakat akademik gitu, berarti setidaknya makalah dan skripsi Anda itu harus menjadi bisa diperhitungkan, bukan kemudian menjadi makalah dan skripsi yang hanya ngambil di UIN UIN Surabaya, UIN Malang, UIN Jakarta dan sebagainya. Kan itu biasanya. Nah, saudara-saudara, itu secara acak aja saya ingin menarik ke kajian normatif ini ke dalam ranah sosial ya Sumaja, supaya nanti bisa memancing diskusi saja seperti itu ya. Nah, jadi filsafat itu ini penting banget. Pertama, kecerdasan intelek itu filsafat itu. Kemudian dia bisa membentuk piety atau kesalehan, dan dia harus bisa menghasilkan wisdom atau orangnya itu menjadi orang yang arif. Jadi di sini kompleks sekali. Jadi kalau kita hanya mengartikan filsafat itu hanya pada ranah intelek, nah itu compang. Jadi nggak imbang, maksud saya nggak imbang. Jadi hanya memperkuat masalah intelek, tetapi kesalehannya tidak diurus, apalagi wisdomnya tidak diurus dan sebagainya. Apalagi yang teori-teori kebenaran atau aliran yang diikuti hanya rasionalisme atau bahkan empirisme misalnya, tidak percaya kepada hal-hal yang metafisik, surga neraka nggak percaya, itu mungkin relevan kalau tadi dikatakan ada penyesatan seperti itu. Tapi mohon maaf aja, saya udah sangat nggak tertarik itu dengan istilah penyesatan itu. Tapi mungkin pada level-level semester 1 ialah mungkin ya SMA atau mungkin pada ranah mahasiswa saya ikut LDK mungkin masih relevan. Tapi untuk kita ini udah nggak relevan berbicara itu. Jadi yang harus kita bicarakan adalah apa sih kontribusi kajian filosofis kita ini untuk berkontribusi dan engaging. Jadi terlibat gitu loh untuk memberikan solusi kepada persoalan-persoalan kontemporer. Mohon maaf, penelitian-penelitian saya dari 2017 itu memang diarahkan ada minimal sedikit gitu kontribusi penelitian ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Jadi intelek, piety, kesalehan, Anda harus saleh itu, pintar, saleh, dan wisdom, punya kearifan. Kearifan itu tingkat tertinggi. Jadi kira-kira ya, kalau kita hubungkan dengan persoalan yang diangkat tadi, di mana dari dua slide ini yang mengajarkan orang untuk berpikir sesat itu di mana gitu. Jadi Anda tinggal buka seperti itu aja kalau ada pihak yang mengklaim belajar filsafat itu menyesatkan, di mana celah-celahnya ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, semoga saya tidak normatif menjelaskan ini. Jadi pada wilayah kajian filosof Barat itu filsafat itu memang dipersempit pada usaha rasional saja, yang tidak rasional tidak begitu diperhitungkan. Meskipun itu di dalam kajian filsafat skolastik hanya beberapa sih filosof itu yang ekstrim seperti itu. Sebetulnya filosof lainnya juga tidak terlalu ekstrim. Yang ekstrim itu misalnya kehidupan setelah mati itu tidak ada. Dan saya tidak terlalu tertarik untuk membahas itu untuk ranah pada saat ini. Kemudian, tetapi pada pandangan filosof Muslim ini, karena kita ini mayoritas Muslim, kalau ada yang non Muslim nggak apa-apa, maka filsafat itu bukan hanya dibatasi pada ranah rasionalnya, bukan ya, tapi pada penggunaan sumbernya yang cukup komprehensif ya, dan integratif, mulai dari potensi rasionalitasnya, kemudian intuisi, wahyu, rasionalitas, kemudian juga knowledge, empirinya,
Jadi ini digabungkan di dalam perspektif atau perusahaan filsafat oleh para filosof Muslim. Ini ada integrasi seperti itu, integrasi antara rasionalitas, empiris dan intuisi serta wahyu atau kita Al-Quran dan hadis. Jadi integrasi. Makanya sekarang kan cukup marak viral paradigma interkoneksi dan integrasi. Kalau di Win Jambi ini transintegrasi ya, dan sebagainya. Nah, integrasi interkoneksi, transintegrasi, coba Anda bayangkan kenapa sih kok itu muncul dari filosof Muslim? Kenapa sih itu muncul dari pemikir-pemikir Muslim? Kok tidak yang dari non-Muslim? Itu perlu dipertanyakan itu, supaya untuk menghindarkan bahwa seolah-olah kalau belajar filsafat itu lepas dari agama gitu. Jadi adanya isu-isu dan paradigma interkoneksi, integrasi, transintegrasi itu sebetulnya merupakan kiat ikhtiar para pemikir Muslim itu untuk menyelamatkan masa depan manusia dan agama gitu ya. Yang hari ini agama itu juga kadang-kadang di tempat-tempat tertentu sudah hilang. Agama itu di tempat-tempat tertentu sudah hilang. Misalnya gini ya, mohon maaf aja. Ketika Anda menulis skripsi, tesis, disertasi, mengambil naskah punya orang, maka sebetulnya hakikat sholat Anda itu hanya sholat di masjid atau di musola atau di rumah gitu. Tetapi di kantor, di kampus, di perusahaan, kita nggak ada sholat lagi di situ. Islam kita ini hanya Islam di rumah atau di musola atau di masjid. Tapi ketika di kantor, di kampus, di perusahaan, Islamnya udah hilang. Jadi plagiasi itu kan pencurian hak cipta, pencurian. Selama ini sih kita mendefinisikan mencuri itu kan kalau ngambil HP teman, waktu wudhu tertinggal jam tangannya kita ambil, itu mencuri, membuka rumah orang mencuri. Tetapi nggak pernah kita mikirkan mencuri hak cipta, gitu ya. Tesis, disertasi, skripsi yang Anda ambil dari UIN Malang, UIN Jakarta, UIN Bandung, dan kemudian hanya dirubah nama, itu udah luar biasa. Jadi filsafat itu, berpikir filsafat itu menjangkau hal-hal seperti itu. Ya. Interkoneksi, ya, integrasi. Ya. Jadi karena tadi ini konteksnya adalah kiprah filosof Muslim, bagaimana filosof Muslim itu mengaplikasikan filsafat sehingga kemudian terjadi integrasi antara rasionalitas, empiris, dan kemudian intuisi wahyu. Di dalam wahyu itu ada pedoman, gitu ya, ada arah di situ, ada visi, ada misi sebagai seorang Muslim. Jadi semuanya diramu, maka menghasilkan kesalehan tadi itu. Jadi kesalehan itu bukan hanya kesalehan dalam sholat, tapi kesalehan sebagai dosen, kesalehan sebagai mahasiswa, kesalehan sebagai pengusaha dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan dulu supaya lebih singkat aja. Ya, ini masih biasa tekanan dari Al-Kindi, bahwa filsafat itu kebenaran di situ bukan hanya kebenaran normatif yang hanya berkutat-kutit di ranah akal, intelek, tetapi dia harus menjadi struktur tindakan. Nah, saudara-saudara, saya sangat tertarik dengan struktur tindakan ini. Gitu. Jadi tindakan seseorang itu sebetulnya apa yang melatar belakangi seseorang bertindak, itu penting untuk dikaji gitu loh. Tentu saja kalau ini tadi kan ada istilah paradigma, ada mindset, ada paradigma. Mindset dan paradigma yang kita punya hari ini itu merupakan bukti rekaman kita terhadap fenomena yang ada di luar kita. Persoalannya sekarang kita sudah punya belum katalisator itu untuk yang bisa memfilter informasi yang masuk atau fenomena yang berhasil kita rekam. Nah, celakanya kita nggak punya alat untuk memfilter itu. Tapi saya yakin mahasiswa Usuluddin, UIN Jambi, dan Araniri itu sudah punya gitu. Artinya apa? Setiap hari depan kita, belakang kita, kanan kiri kita ini ribuan bahkan miliaran fenomena.
yang itu hanya bisa dibaca dan diterjemahkan serta diinterpretasikan atau dianalisis oleh orang-orang yang punya paradigma, oleh orang-orang yang punya konsep, teori seperti itu. Bahkan ya mindset dikit boleh lah gitu. Nah, celakanya banyak mahasiswa yang tidak punya konsep, tidak punya teori, tidak punya prinsip. Sehingga apa yang terjadi itu di depan belakang dia itu sama sekali lepas, tidak sempat dia baca dan terjemahkan apalagi dianalisis. Ini persoalan. Nah, ini akhirnya begitu, itu berpengaruh kepada struktur tindakan. Nggak ada tindakan yang kontributif, tidak ada. Jadi yang tindakan atau action yang sifatnya sense of crisis itu nggak ada. Karena itu tadi, kalau ibarat gorong-gorong itu udah lewat aja semua air itu, sampah lewat aja semua, nggak ada filternya di situ. Jadi karena tidak ada filter, tidak ada respon, gitu ya, tidak ada analisis, tidak ada pembacaan dan tidak ada analisis, sehingga tidak pernah ada skripsi mahasiswa itu yang menantang. Saya dari dulu menyarankan cobalah judul skripsi itu yang menantang seperti itu. Nah, menantang itu kembali kepada kapasitas kita. Kalau bobot yang ada di kepala kita ini banyak teori, prinsip dan sebagainya, ide-ide yang cemerlang, itu nanti skripsinya bagus. Kita ke Al-Kindi dan Al-Farabi. Ya, ini masih sangat normatif, bahwa pengetahuan itu pasti diawali oleh adanya keyakinan, tapi awalnya tentunya zon ya, zon atau dan juga curiosity, skepticism, rasa ingin tahu, keraguan dan sebagainya. Sehingga Al-Kindi Al-Farabi tetap mengatakan filsafat itu sebagai induk semua pengetahuan. Jadi filsafat sebagai induk semua pengetahuan itu adalah filsafat yang sebagai energi, ya. Bukan filsafat sebagai bendera, bukan filsafat sebagai sudah materialnya. Jadi saya sering mengatakan bahwa filsafat itu energi, kemudian dari energi itu menghasilkan sesuatu. Itu yang sifatnya materi. Sifatnya materi itu apa? Ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh filsafat. Jadi berpikirnya bukan horizontal, menghadap-hadapkan dan dikotomi antara filsafat dengan ilmu-ilmu sosial atau ilmu sebagai produk gitu ya. Tetapi berpikirnya itu vertikal. Jadi filsafat itu energi, dia memberi visi, memberi inspirasi untuk menghasilkan sehingga nanti lahir kajian-kajian yang filosofis yang kemudian itu menjadi bidan dari ilmu-ilmu pengetahuan yang sangat beragam sampai hari ini seperti itu. Jadi kalau tidak menjadikan filsafat itu sebagai energi, visi atau inspirasi, maka nggak ada kita akan menghasilkan ilmu pengetahuan gitu ya. Ini di Ibnu Sina itu ada hal penting yang harus kita cermati, yaitu adanya konseptualisasi tasawur dan tasdik pembenaran. Tasawur konseptualisasi, tasdik pembenaran. Jadi memang selalu seperti itu. Kalau tadi visualisasi saya tadi kan mengatakan bahwa ada fenomena kita baca, ya, tetapi kita macet, kita nggak bisa baca ketika kita tidak punya konsep. Karena kita nggak berhasil baca, tentu saja nggak ada interpretasi. Nah, kalau Ibnu Sina itu seperti itu, harus bisa mengkonseptualisasi. Kita harus bisa mengkonseptualisasikan sesuatu seperti itu. Dari situ baru muncul tasdik. Ya, tasdik itu tadi analisis yang sifatnya udah analisis puncak gitu ya. Kalau kualitatif, kuantitatif itu nanti beda metode. Tapi itu dalam ranah ini sebetulnya kita bisa menjumpai contoh-contoh berpikir filosofis dalam tataran praktis. Ada kuantitatif, ada kualitatif, ada berpikir deduktif, induktif. Jadi itu nggak bisa lepas ya. Itulah aplikasi filsafat itu, sehingga filsafat itu bukan disiplin ilmu mati. Jadi filsafat itu menginspirasi dan mengilhami semua kegiatan-kegiatan akademis kita. Nah, ini Ibnu Arabi ya, tentu saja saya menangkap kata kunci kejernihan batin. Jadi orang-orang belajar filsafat itu orang-orang yang memiliki kejernihan batin. Jadi apa orang-orang seperti itu kita anggap sebagai orang sesat. Jadi nggak ada sama sekali kamu sesat dengan filsafat itu dalam pandangan saya. Sehingga saya tidak terlalu tertarik dengan isu-isu sesat itu, biarkan aja.
Kalau sesat itu kemudian menjadikan mereka yang suka menyesatkan itu menjadi stagnan kan seperti itu. Akhirnya kan takut-takut aja. Wah nanti begini nih bid'ah, nanti begini kafir, nanti begini sesat, itu nggak akan berkembang itu. Orang seperti itu. Jadi harus dibedakan antara sesat dengan pencarian jati diri. Kalau Anda tuh masih dalam pencarian jati diri, kalau Anda bingung belajar sesuatu, Anda masih mencari itu. Itu jangan diklaim sesat gitu ya. Maka itu harus didukung ya. Kalau itu yang disebut sesat, ya semua sesat harus mengalami tahapan sesat kalau seperti itu. Jadi harus dibedakan. Kadang-kadang kita ini melihat orang yang mencari jati diri, bingung, belajar ke sana kemari, mengkaji ke sana kemari, semakin bingung, kita sebut dia sesat. Orang yang sedang mencari jati diri. Ya. Jadi akhirnya nanti kan seperti Ibn Arabi ini, ketika sudah dipenuhi yang kita bahas tadi itu, sampai kepada kejernihan batin, maka itulah cinta kebenaran dan kearifan itu ya. Saya rasa itu Oliver Leaman itu mengagumi filsafat Islam ya. Apa sebetulnya yang bisa ditangkap dari Oliver Leaman ini? Jadi kita coba sedikit setback ke sejarah masuknya filsafat ke dalam dunia Islam ya. Jadi di situ kan para filosof Muslim, Al-Kindi, Al-Farabi dan sebagainya itu bukan hanya menelan mentah-mentah filsafat Barat ya, meskipun filsafat Barat itu identik banyak waktu itu, filsafat Yunani maksud saya banyak khazanah-khazanah yang, tetapi mereka juga melakukan itu namanya ya. Jadi mereka melakukan pembacaan, kemudian mereka melakukan interpretasi dan penyesuaian, itu yang penting, disesuaikan dengan pedoman-pedoman penting di dalam Islam, aspek prinsip-prinsip teologis maksud saya. Kalau bahasa Oliver Leaman ini adalah mereka para filosof Muslim itu tetap berada di bawah paradigma ketauhidan yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah ya. Terakhir ini dia. Filsafat Islam itu gema Islam ke dalam filsafat. Ini memperkuat apa yang disampaikan oleh Oliver Leaman tadi. Jadi enggak lepas dari agama. Ini bolehlah Anda jadikan senjata untuk kepada orang-orang yang suka menyesatkan itu. Enggak ada filsafat itu lepas, filsafat Islam itu lepas dari agama, itu enggak ada. Kemudian terakhir Fazlur Rahman itu jadi filsafat Islam itu diramu dari sumber-sumber otoritatif Islam ya. Jadi unik filsafat Islam itu, bahkan dulu sempat terjadi perdebatan, ada nggak sih sebetulnya filsafat Islam itu gitu. Kalau epistemologinya itu kan ontologi, kajian ontologi, epistemologi dan aksiologinya itu kan ada juga masih kental filsafat Yunani. Tapi kemudian uniknya para filosof Muslim itu, dia mencoba untuk menjadikan Al-Quran dan sumber-sumber teologis Islam itu bisa mengilhami produksi filsafat mereka. Jadi ini semoga yang acak seperti ini bisa menjadikan Anda setidaknya melihat ini sebetulnya tantangan kita sebagai manusia yang harus berpikir memang, tapi bukan hanya berpikir terus, tapi ada action, bahwa dunia yang kita tempati ini selalu berubah-ubah. Dan sekarang ini kalau kita nggak pandai-pandai untuk membaca dan menganalisis fenomena, kita akan menjadi manusia yang tertinggal seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa yang saya banggakan, saya rasa itu presentasi acak dari saya. Saya harap nanti pemateri kedua dapat menambahkan pada sisi-sisi tertentu yang bisa memberikan pemahaman lebih komprehensif kepada mahasiswa kita. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Badarus Samsi SAGMA yang telah memaparkan kajian filsafat pada malam hari ini. Nah, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua ini adalah narasumber yang tak kalah luar biasa. Beliau adalah Bapak Happy Saputra SAG MPhil. Nah, beliau adalah dosen akidah dan filsafat Islam UIN Araniri, Banda Aceh. Berikut CV beliau akan saya bacakan.
Tempat tanggal lahir beliau, Muara Madras, Meringin, 7 Agustus 1978. Nah, saat ini beliau bekerja sebagai dosen di Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri, Banda Aceh. Alamat beliau di Komplek Firdaus nomor 3, Jalan Pemuda, Gapong, Tanjung Selamat, Darussalam, Aceh Besar. Nah, riwayat pendidikan beliau S1 Fakultas Usuluddin YIN Sultan Taha Saifuddin Jambi pada tahun 2004. Lanjut, studi S2 beliau Konsentrasi Pemikiran Islam PPS YIN Sultan Taha Saifuddin Jambi pada tahun 2014. Dan sekarang beliau sedang menyelesaikan S3 PPS UIN Araniri, Banda Aceh. Nah, pada bidang publikasi ilmiah, beliau memiliki penelitian kolektif prospek pembangunan prodi ilmu akidah dan peluang lulusan dalam dunia kerja pada tahun 2014. Beliau juga memiliki buku di tahun 2015 yaitu dengan buku yang berjudul Pemikiran Islam Modern. Nah, di tahun 2016 beliau juga memiliki buku Rekonstruksi Teknologi Pembangunan. Serta di tahun 2016 juga beliau memiliki buku yang berjudul Syiah. Nah, sekian CV yang dapat saya bacakan. Langsung saja kami persilahkan kepada narasumber kami, Bapak Happy Saputra, SAG MPhil. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salatan wa wabarakatuh. salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma ba'd. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti acara webinar kolaborasi antara Himpunan Mahasiswa Program Studi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri dengan Himpunan Mahasiswa Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Hormatan saya kepada pertama tadi hadir Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri, Bapak Dr. Syarifuddin AB MHum. Kemudian juga Bapak Ketua Program Studi Akidah dan Filsafat Islam, Bapak Dr. Firdaus SAG MHum MSI, dan juga Ibu Ketua Program Studi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Beliau ini adalah teman seperjuangan saya dulu ketika kami menempuh pendidikan di Pascasarjana YN pada saat itu di Sultan Taha Saifuddin Jambi, dan sering juga berjumpa di asosiasi program studi AFI pada periode-periode sebelumnya. Kemudian tadi saya juga melihat hadir beberapa ketua prodi dari asosiasi. Ada Ibu Irma Gusti dari prodi AFI UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian juga beberapa teman sejawat, kolega dosen di UIN Araniri dan di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kemudian yang sangat kami banggakan, adik-adik kita yang sangat produktif, terutama tadi ada Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi AFI Fakultas Usuluddin dan Filsafat Muhammad Rafi Zainal. Ini luar biasa ini, beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada periode beliau meskipun pada masa pandemi, tapi bisa menghadirkan beberapa kegiatan yang sangat luar biasa. Kemudian juga ada Ketua Prodi HMP AFI yang dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama,
UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, ada D. Ernawati. Jadi berharap bahwa kegiatan ini bukan awal, mudah-mudahan nanti akan ada kegiatan-kegiatan lanjutan. Kalau berminat nanti silakan melanjutkan pendidikan S2-nya di Pasca Sarjana UIN Araniri Banda Aceh, atau sebaliknya adik-adik dari Prodi AFI yang ada di Aceh bisa juga melanjutkan ke UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jadi kebetulan salah satu narasumber kita adalah Bapak Badrus Syamsi MA, beliau sekarang di Pasca Sarjana. Insya Allah nanti adik-adik kita kalau ada yang berminat boleh nanti melanjutkan ke sana. Kemudian juga tadi ada pengantar dari Ketua Limpasi dari lingkar siswa filsafat yang ada se-Indonesia, itu luar biasa, bahwa aktivitas-aktivitas seperti ini perlu kita apresiasi, perlu kita dukung, dan perlu kita galakkan, apalagi di suasana COVID seperti ini, kita bisa mencari celah untuk bisa berbagi pengetahuan dan yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kemudian adik-adik mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada webinar kolaborasi antara HMP AFI, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri Banda Aceh, dan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Senang sekali pada acara malam ini, seperti disampaikan oleh Ketua Prodi tadi, sebenarnya saya mungkin lebih kepada reuni ini, atau dengan beberapa kolega saya dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, sekaligus mungkin berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dengan adik-adik saya yang ada di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Tadi materi yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Badrus Syamsi, tidak saya ulang lagi karena memang sudah luar biasa, mulai dari definisi filsafat, kemudian aplikasinya, kemudian bagaimana dinamika filsafat dari periode awal kemunculan filsafat sampai beberapa tokoh-tokoh kontemporer sudah beliau jelaskan. Pada kesempatan kali ini izinkan mungkin saya berbagi pengalaman saja ketika berada di Aceh dari beberapa penelitian yang kami lakukan. Kalau tadi adik-adik mahasiswa mengangkat tentang apa itu filsafat, kemudian meruntuhkan paradigma sesat terhadap filsafat, dari penelitian yang kami lakukan dulu pada tahun 2014 ketika hampir semua program studi AFI yang ada di Indonesia itu dianggap memiliki peminat yang kurang. Ada anggapan sebagian bahwa mereka menganggap filsafat itu dalam tanda kutip seperti yang adik-adik saya sampaikan tadi. Tapi dari hasil penelitian kami, ternyata anggapan itu tidak selamanya benar. Misalkan kita buat penelitian di ulama dayah tradisional yang ada di Aceh. Jadi kalau di Jambi mungkin tidak begitu familiar dengan istilah dayah. Di Jambi mungkin ada beberapa lembaga pendidikan non formal yang sering kita kenal dengan pesantren salafi. Jadi melahirkan beberapa ulama tapi mereka tidak sekolah formal. Kalau di Aceh posisi mereka yang kita kenal dengan Tengku itu sangat luar biasa, sangat dihormati dan segala macam. Dari hasil penelitian kami bahwa sebenarnya filsafat tidak ditolak. Atau mungkin tadi ada yang mengungkapkan bahwa filsafat itu dianggap sesat bagi kelompok tertentu. Pada umumnya mereka menganggap tidak seperti itu pemahamannya. Jadi kami dapati bahwa memang term-term filsafat tidak begitu familiar, bahkan tidak dikenal dari kelompok-kelompok yang kami sebutkan tadi. Jadi ada beberapa ungkapan menarik yang disampaikan oleh para tengku atau ulama-ulama dayah tradisional itu, bahwa mereka tidak mau menghabiskan banyak energi, tidak mau menghabiskan waktu terlalu lama untuk mengkaji hal-hal yang tidak ada jaminan untuk masuk surga. Jadi bagi mereka lebih menarik mengkaji tauhid, mengkaji ilmu kalam, mengkaji kajian fikih, mengkaji kajian hadis, Al-Quran, dan ilmu-ilmu keislaman lain ketimbang mengkaji sesuatu yang tidak memberikan jaminan untuk menuju kepada surga. Ini menarik bagi kami. Kemudian
dalam beberapa sosialisasi, kalau di Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri itu hampir setiap tahun dilakukan ke sekolah yang formal, baik SMA, kemudian pesantren-pesantren terpadu, bahkan daerah-daerah tradisional juga, kemudian MAN dan beberapa lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Kita dapati bahwa silabus atau mata pelajaran yang dipelajari di tingkat sekolah hampir tidak pernah mengenal istilah filsafat itu sendiri. Sehingga kecenderungan calon mahasiswa atau siswa-siswa yang sedang di kelas 3 itu memilih program studi yang familiar bagi mereka. Bahkan basic-basic dari filsafat tidak banyak muncul di sekolah-sekolah. Baru beberapa tahun belakangan Kementerian Agama memberikan peluang mahasiswa alumni Fakultas Usuluddin dan Filsafat, terutama prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, menjadi guru Quran Hadis misalkan, atau alumni dari Akidah dan Filsafat Islam dulu, ilmu akidah, mengajar mata kuliah atau mata pelajaran akidah akhlak dan yang lain. Sehingga sedikit-sedikit mulai ada pengenalan terhadap filsafat. Nah, ini yang pengalaman-pengalaman kami di lapangan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Program Studi AFI yang ada di Jambi. Kalau kita bicara tentang filsafat itu sendiri, ketika kehadiran di awal pun kan ternyata mendapat tanggapan yang berbeda-beda. Jadi sudah disampaikan secara panjang lebar oleh pemateri sebelumnya bahwa respon itu berbeda. Ada sebagian kalangan yang menerima filsafat itu dengan sangat baik. Tapi ada juga beberapa kelompok yang menolak filsafat itu. Tapi ada beberapa kelompok menerima sebagian dan menolak sebagian. Nah, mulai dari bagaimana upaya penerjemahan filsafat Yunani seperti dijelaskan tadi, kemudian bahkan muncul perdebatan apakah filsafat itu filsafat Islam dan filsafat Barat. Jadi apa yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa tadi tema yang kita angkat menganggap bahwa ada paradigma sesat di masyarakat, khususnya tadi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa adalah calon mahasiswa di UIN tidak selamanya benar. Jadi kalau ada istilah yang menyatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, mungkin tepat kita arahkan kepada beberapa adik-adik kita calon mahasiswa dari baik di Jambi ataupun di UIN Araniri. Jadi saya kira nanti akan kita perdalam lebih detail dalam diskusi. Tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan di kolom chat, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Happy Saputra yang telah memaparkan kajian filsafat pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman semuanya, jika ingin bertanya, kami buka untuk 4 orang penanya. Silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat yang telah tersedia. Untuk teman-teman semuanya, jika tidak ingin menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang sudah tersedia, boleh ajukan pertanyaannya di sini. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan saya Nardi. Saya seorang pemburu. Oke, gini, kembali ke bahasan yang dibahas tadi, menarik sekali tentang apa yang diberikan oleh para pemateri. Sebelumnya saya katakan saya Nardi, pekerjaan saya seorang pemburu. Di sini saya memperhatikan tentang aplikasi filsafat. Nah, di situ ada bagian kecerdasan intelektual, kesalehan, kearifan, serta pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh filsafat, yakni soal deduktif dan induktif ya, tadi Bapak sampaikan. Nah, dalam sosiesi saya melihatnya ada grade 1, 10 sampai 50. Di sini saya mau menanyakan sama Bapak tentang pendapatnya beliau terhadap karyanya siapa itu?
Ibnu Tufail, Yahya bin Ya'zan judulnya. Situ saya melihat bahwa gaya yang diambilnya yakni gaya deduktif. Nah, hal itu menurut Bapak bagaimana sih? Nah, dia berada di gridnya berapa gitu? Dan sementara untuk mendapatkan predikat seorang filosof itu otomatis kelima aplikasi tadi udah ada pada seorang calon filosofnya. Gitu dia. Mohon petunjuk. Demikian. Baik, mungkin kepada pemateri saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Pak Happy, silakan, mungkin ada tambahan perspektif nanti kan bisa menarik. Silakan Pak Happy. Baik, terima kasih Pak Badrus Samsi. Tadi tentang ada 2 pertanyaan, tapi yang spesifik tadi di awal mungkin nanti ditanggapi oleh Pak Badrus Samsi tadi, apalagi terkait dengan dan ada beberapa 5.0 dan segala macam tadi. Saya menarik dari pertanyaan terakhir tadi tentang Risalah Hayy Ibnu Yaqzan yang ditulis oleh Ibnu Tufail. Dalam kajian filsafat yang mungkin sedang dipelajari atau sudah dipelajari oleh adik kita, bahwa proses pencarian terhadap persoalan ketuhanan itu memiliki beberapa bentuk yang berbeda. Nah, Ibnu Tufail dalam hal ini menulis sebuah risalah yang kita kenal dengan Risalah Hayy Ibnu Yaqzan, yang ingin diceritakan bagaimana proses pencarian hakikat ketuhanan oleh seseorang tanpa bimbingan wahyu. Jadi dalam proses mencari kebenaran, mencari hakikat ketuhanan, ada orang yang melalui syariat. Itu makanya ada beberapa simbol. Saya sering ceritakan kepada mahasiswa, kadangkala ketika ingin menyampaikan narasi filsafat kepada orang-orang lain, beberapa orang dengan beberapa narasi yang susah sekali dipahami oleh orang yang diajak bicara. Tapi kadangkala ada orang memilih bahasa yang sederhana. Nah, salah satu yang menurut saya memilih bahasa yang gampang dipahami dalam proses pencarian terhadap Tuhan itu adalah seperti tulisan dari Ibnu Tufail tentang Risalah Hayy Ibnu Yaqzan. Jadi bentuknya roman, gampang dipahami bahwa proses pencarian Tuhan, meskipun pada satu sisi ada orang yang melalui Al-Quran, bimbingan wahyu, mereka menemukan Tuhan. Tapi ada orang lain tanpa ada bimbingan wahyu dan bimbingan Tuhan, dia juga sampai kepada pencarian tentang hakikat ketuhanan. Makanya biasanya kajian filosofis ada persoalan teosentris, antroposentris, kosmosentris, itu selalu menjadi kajian-kajian yang menarik. Jadi kalau tadi ada pemburu, karena mungkin terkait dengan ada cerita rusa di situ menjadi menarik ya. Bagaimana mengamati rusa atau kijang yang mati dari cerita itu menjadi hal-hal yang sangat bernuansa filosofis yang ingin diajarkan oleh Ibnu Tufail. Saya kira itu Pak Badrus Samsi, nanti bagaimana tentang aplikasinya tadi, kemudian bagaimana untuk menjadi para filosof, saya kira Bapak lebih materi spesifik yang tadi Bapak sudah jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri Bapak Happy Saputra yang telah menjawab pertanyaan. Langsung saja kepada Bapak Dr. Badrus Samsi. Ya, baik. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Pak Happy sudah tadi memberikan satu perspektif ya. Ya, artian kan ada deduktif, induktif ya. Ketika D itu maka sudah ada paradigma atau prinsip atau teori-teori kalau dalam ranah kajian